Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Nabila. Pada kesempatan kali ini kita masih di bab TCNA Cisco part 1 ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuki bab ketiga, yaitu bab pengenalan dan basic Cisco. Nah, di bab 3 ini kita akan belajar remote Cisco pada real device, pada paket tracer, kemudian nanti juga akan belajar perintah dasar Cisco, kemudian ada service password encryption, konfigurasi IP address pada Cisco router, dan perintah N ya teman-teman. Nah, di sini langsung saja yang pertama, remote Cisco pada real device. Port ini disebut dengan interface. Fungsi interface ialah dapat digunakan sebagai access point yang dapat menghasilkan internet. Kemudian console port. Console port ini ya teman-teman. Console port ini yang dapat digunakan untuk meremote laptop atau PC-nya ya teman-teman. Ya, ini. Nah, langsung saja di sini kita akan masuk ke remote Cisco pada paket tracernya ya teman-teman. Oke teman-teman, nah di sini kita bisa tambahkan switch-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita tambahkan satu switch, kemudian kita tambahkan satu PC. Nah, kemudian kita bisa, karena kita ingin meremote, kita hubungkan dengan kabel konsol ya teman-teman. Nah, kita sambungkan ke RS232. Dan kalau sudah, kita bisa buka ke terminal. Nah, di sini pada terminal dapat dikonfigurasi pada switch. Nah, di sini tetap real ya teman-teman, device switch-nya tidak ada tampilan CLI-nya. Jika tampilan CLI terlalu kecil, teman-teman bisa masuk ke option, preference, kemudian di sini teman-teman bisa ke font. Nah, di font CLI ini teman-teman bisa atur selera teman-teman di sini mau berapa ya teman-teman. Dan kita bisa buka terminalnya lagi. Teman-teman, kita buka yang terminal, kemudian oke. Di sini saya akan menggunakan yang ukuran fontnya segini saja teman-teman. Nah, kemudian di sini kita masuk ke perintah dasar pada Cisco ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa hapus PC-nya terlebih dahulu. Kemudian teman-teman bisa buka switch. Nah, ke CLI. Nah, untuk tanda panah seperti ini berada di pada user mode ya teman-teman. Nah, jika teman-teman bisa ketikkan perintah tanda-tanya pada user mode, kita tidak dapat melakukan banyak konfigurasi. Kemudian kita bisa ke enable, ada juga mode preference enable, ini sedang berada di mode preference ya teman-teman. Kemudian kita bisa berikan tanda tanya lagi. Nah, ini lebih banyak akses atau konfigurasinya. Nah, jika more, enter, itu bisa melihat satu saja. Nah, untuk menampilkan lebih banyak, teman-teman bisa spasi. Ada juga di sini misalnya kita dengan ada cara global mode.
teman-teman bisa dengan cara config. Nah, kita masuk ke config, kemudian tanda tanya. Lebih banyak lagi untuk aksesnya. Nah, untuk preferen ini tidak bisa mengubah isi. Jika di global itu bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita masuk materi berikutnya yaitu password enkripsi. Kita akan coba membuat password agar aman ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa buka switch, kemudian masuk ke CLI. Kita bisa exit. Oke teman-teman, di sini kita bisa tambahkan switch lagi. Masih loading. Kita masuk ke enable, ke global mode, kemudian ke config ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa berikan perintah enable password. Misalnya di sini 123. Kemudian bisa enter, exit. Kemudian ketika kita masuk ke preference mode, dimintai password ya teman-teman. Nah, kita bisa masukkan enable. Nah, dimintai passwordnya. Kita bisa masukkan passwordnya yang tadi 123. Dan kita bisa show run jika teman-teman lupa passwordnya. Nah, di sini sudah menampilkan password 123 ya teman-teman. Nah, tetapi walaupun sudah menggunakan enable password, itu belum secure. Agar lebih secure, kita bisa menggunakan yang enable secret ya teman-teman. Kemudian masuk ke config lagi. Kemudian bisa enable secret. CCNA, kemudian exit. Kemudian kita bisa enable, kemudian kita masukkan passwordnya ya teman-teman. Password yang sudah kita buat tadi, misalnya tadi CCNA. Nah, ini kita bisa show. Kemudian teman-teman bisa Ctrl X. Nah, di sini kita bisa masuk ke service password encryption. Ini kita bisa enter. Maaf, kita belum masuk ke config. Service password encryption. Nah, kemudian teman-teman bisa exit. Kemudian enable, kita masukkan passwordnya. Oke teman-teman, di sini kita masuk materi berikutnya, yaitu kita akan
konfigurasi IP address pada Cisco router ya teman-teman. Di sini kita bisa tambahkan router 184-nya. Kemudian kita bisa tambahkan 3 PC ya teman-teman. Dan 1 switch, 3 PC 1 switch. Kemudian kita bisa sambungkan dengan kabel automatik. Nah, di konfigurasi router itu config itu kan lebih mudah, tetapi realnya itu menggunakan CLI. Dan di sini kita akan menentukan IP-nya ya teman-teman. Di sini misalnya kita beri catatan atau tulisan untuk IP-nya. Kita bisa beri IP semua ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa masukkan IP di routernya. Nah, kita bisa enable terlebih dahulu ke routernya. Kemudian config, masuk ke fast internet, yaitu interface FA0/0. Kemudian ini yang mengarah ke switch, dan IP-nya IP address 10.10.10.1. Kemudian teman-teman bisa enter, aktifkan no shutdown ya teman-teman. Kabelnya berubah menjadi hijau, dan kita bisa interface F01. Kemudian kita bisa konfigurasi di PC-PC-nya ya teman-teman. Nah, di PC1 ini kita bisa masukkan IP-nya yang 10.10.10.2. Subnet masknya bad. X1. Kita beri pada PC2 dan PC3 juga sama ya teman-teman. PC2 juga sama 10.10. Dan kita bisa kirim surat ke PC3. Maaf teman-teman, di PC3 kita belum masukkan konfigurasi. Kita masukkan ke kirim surat P1 ke PC2 dahulu, sudah sukses. Kemudian kita bisa konfigurasi pada PC3-nya. Maaf ya teman-teman, ketinggalan. Kita bisa ke IP dan kita masukkan 20.20.20.2.
1. Setelah kita bisa kirim surat. KPC 1, KPC 3. Oke teman-teman, di sini kita perintah masuk materi yang terakhir yaitu perintah N. Jadi perintah N itu hampir sama seperti perintah exit ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa buka routernya, kemudian di sini dia routernya teman-teman bisa exit ya teman-teman. Nah, ketika exit itu teman-teman bisa masuk lagi ke config conft, kemudian kita bisa masukkan ke interface FA 0,0/0. Nah, jika teman-teman exit itu akan kembali ke global mode interface FA00. Nah, tetapi jika teman-teman menggunakan yang N saja, kita bisa berikan perintah N, itu langsung keluar ke preference modenya. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan bab 3, pengenalan dan basic Cisco. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai bertemu pada video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.